Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai mineral berdasarkan kelas utama atau mayor dan kelas minor. Namun sebelum itu saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Stepi, NIM F1D12001 dari Prodi Teknik Pertambangan. Mineral berdasarkan kelas utama atau mayor dan kelas minor. Berdasarkan anion atau pola nion mineral dikelompokkan menjadi 7 kelas utama atau mayor, yaitu 1. Native elements, 2. sulfida, 3. halida, 4. oksida dan hidroksida, 5. karbonat, 6. sulfat, dan 7. silikat. Terdapat juga kelas minor seperti 1. sulfosalt, 2. nitrat, 3. borat, 4. tungstat, 5. molibdat, 6. fosfat, 7. arsenat, 8. vanadat. Pertama saya akan membahas tentang contoh dan kegunaan 7 mineral kelas utama atau mayor. 1. Native elements. Contoh mineralnya emas, bismut, dan intan. Emas bermanfaat sebagai konduktor dalam smartphone atau ponsel pintar. Emas juga memiliki kelebihan tidak mudah berkarat sehingga cocok untuk membuat barang-barang elektronik yang canggih. Tak hanya untuk smartphone, emas juga digunakan dalam industri pembuatan PDA, GPS, hingga kalkulator canggih. Bismut biasanya digunakan untuk menangani masalah pencernaan seperti diare, mulas, dan sakit perut. Kerja obat ini dalam menangani keluhan saluran pencernaan sebelum sepenuhnya diketahui. Namun bismut juga memiliki berbagai kegunaan seperti kosmetik, paduan, alat pemadam kebakaran, dan amunisi. Intan biasanya digunakan sebagai abrasif. Kebanyakan kegunaan intan pada industri untuk tujuan itu. Partikel kecil intan tertanam dalam mata gergaji, mata bor, dan roda gerinda. Alat ini kemudian digunakan untuk memotong, mengebor, atau menggiling bahan keras. Yang kedua, sulfida. Contoh mineralnya ada galena, pirit, bornit. Di sini bisa kita lihat beberapa contoh tentang galena, pirit, dan bornit. Galena ini banyak berguna dalam industri pengolahan besi dan baja, terutama bila terdapat unsur tembaga Cu di dalamnya. Pirit digunakan sebagai biji utama dalam memproduksi sulfur atau belerang dan asam sulfat. Dan untuk bornit biasanya digunakan untuk tambahan produk industri dalam produk bahan kimia atau bahan pembobot dalam pengeboran sumber minyak bumi. Yang ketiga, halida. Contoh mineralnya ada silfit, halit, dan fluorit. Di sini dapat dilihat contoh-contoh dari halida, yaitu silfit, halit, dan fluorit. Silfit biasanya dimanfaatkan sebagai pupuk tanaman karena memiliki kandungan potasium yang berlimpah. Halit dimanfaatkan sebagai penghasil Na dan Cl dalam industri kimia, serta untuk pembuatan macam-macam soda seperti bikarbonat dan kaustik soda. Fluorid digunakan sebagai sumber utama penghasil hidrogen fluorid yang merupakan senyawa kimia yang digunakan untuk memproduksi berbagai jenis material. Yang keempat ada oksida dan hidroksida. Contoh mineralnya kasiterit, korundum, dan magnetit. Dapat dilihat contoh oksida dan hidroksida. Kasiterit sebagai sumber logam timah. Korundum sebagai batu permata dan dapat juga sebagai batu pengasah. Dan magnetik karena kandungan besinya yang tinggi, magnetit telah lama menjadi biji besi utama. Mineral ini direduksi dalam tanur tiup menjadi besi kasar atau besi spons untuk kemudian diubah menjadi baja. Yang kelima ada karbonat. Contoh mineralnya ada kalsit, magnesit, dan dolomit. Di sini dapat dilihat bentuk-bentuk dari kalsit, magnesit, dan dolomit. Kalsit merupakan sumber senyawa CaC yang digunakan untuk membuat semen dan juga dapat sebagai bahan konstruksi bangunan. Kalsit juga banyak digunakan sebagai pupuk, bahan tahan api, dan produksi kertas. Untuk magnesit, sumber senyawa MgO yang digunakan dalam pembuatan batu
bata tahan api, semen, dan industri kimia. Untuk dolomit sebagai sumber logam magnesium dan senyawa magnesium oksida yang digunakan untuk membuat batu bara tahan api, berguna juga untuk membuat pupuk. Yang keenam, sulfat. Contoh mineralnya gipsum, barit, dan anhidrit. Bisa dilihat bentuk-bentuk dari gipsum, barit, dan anhidrit. Gipsum sebagai penambah kekerasan pada bahan bangunan untuk bahan baku kapur tulis, campuran bahan pembuatan lapangan tenis. Dan barit sebagai bahan tambahan untuk pembuatan kertas dan karet, serta bahan pewarna karena warnanya yang putih. Yang terakhir, anhidrit sebagai pembenah tanah dan untuk membuat semen Portland. Yang terakhir ada silikat, contoh mineralnya Vesper alkali, kuarsa, dan amfibol. Contoh yang pertama yaitu Vesper alkali. Kegunaan mineral ini dalam industri kaca gelas dan kaca lembaran mempunyai spesifikasi tertentu yang harus dipenuhi agar produk yang dihasilkan sesuai dengan keinginan pasar. Yang kedua, kuarsa. Kuarsa merupakan salah satu bahan alami yang paling berguna. Kegunaannya selalu dihubungkan dengan sifat fisik dan kimianya. Kuarsa sering memiliki warna yang berkilau dan diapeniti, membuatnya berguna sebagai batu permata dan juga bahan pembuatan kaca. Yang terakhir, amfibol. Amfibolit adalah batu dimensi yang umumnya digunakan dalam konstruksi, trotoar, muka bangunan, terutama karena tekstur yang menarik, warna gelap, kekerasan, dan kepolesan dan kelimpahannya. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu 8 contoh dan kegunaan mineral kelas minor. Yang pertama ada sulfosalt, contoh mineralnya prostit, tetrahedrit, dan piragrit. Ketiga contoh sulfosat ini berguna untuk spesimen mineral dan digunakan sebagai biji timah. Yang kedua ada nitrat. Contoh mineralnya ada nitratin, kalium nitrat, dan niter. Nitratin merupakan sumber nitrat yang terpenting untuk pupuk dan keperluan kimia lainnya, termasuk kembang api. Contoh kedua, kalium nitrat dipakai dalam produksi asam nitrat, yaitu dengan menambahkan asam sulfat yang terkonsentrasi pada larutan encer kalium nitrat sehingga menghasilkan asam nitrat dan kalium sulfat yang terpisah melalui distilasi fraksional. Niter digunakan sebagai pupuk dan dalam sejarahnya serbuk mesiu. Yang ketiga ada borat. Contoh mineralnya ada borasit, boraks, dan kernit. Borasit digunakan sebagai antiseptik, insektisida, penghambat nyala, penyerap neutron, atau perkusor untuk senyawa kimia lainnya. Boraks, dalam dunia industri, boraks menjadi bahan solder, bahan pembersih, pengawet kayu, antiseptik kayu, dan pengontrol kecoa. Untuk kernit digunakan untuk menghasilkan boraks yang dapat digunakan dalam berbagai macam sabun. Yang keempat ada tungstat. Contoh mineralnya ada ferit, pinalit, dan raspit. Untuk ketiga contoh tungstat ini belum diketahui pasti apa kegunaannya. Kelima ada molibdat. Contoh mineralnya ada wulfenit, molybdenum, dan molybdenit. Wulfenit dicari para kolektor untuk dijadikan koleksi. Molybdenum, mineral ini berperan dalam aktivasi beberapa enzim untuk menghancurkan sulfit dan menyingkirkan racun. Molybdenit, penggunaan molybdenit yang paling umum adalah sebagai paduan dengan besi. Yang keenam ada fosfat. Contoh mineralnya ada apatit, litiopilit, dan monasit. Apatit banyak dipertambangkan untuk pembuatan pupuk yang mengandung fosfor. Litiopilit merupakan bahan yang menjanjikan untuk produksi baterai lithium ion.
Monasit sangat berguna sebagai mineral biji untuk unsur-unsur langka, terutama unsur yang menghasilkan sinar radioaktif seperti thorium dan cerium. Yang ketujuh, arsenat. Contohnya yaitu eritrit, mimemit, dan anabergit. Sebagai paduan terkait kobalt dan perak asli. Mimemit sebagai spesimen kolektor seringkali menciptakan kerak botrioid yang menarik pada permukaan sedimen. Anabergit digunakan sebagai logam dan panduan dan sebagai baja tahan karat. Yang terakhir ada vanadat, contohnya karnotit, alvanit, dan blosit. Ketiga contoh ini memiliki kegunaan yang sama, yaitu sebagai mineral vanadat. Ini salah satu biji industri utama dari elemen vanadium yang dapat diekstraksi dengan cara dipanggang dan dilebur. Vanadit juga terkadang digunakan sebagai sumber timbal. Sekian presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.